Kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan React Hook. Sebelum teman-teman menggunakan React Hook, ada beberapa aturan yang perlu teman-teman tahu. Oke, aturan yang pertama adalah hook ini hanya bisa dipanggil oleh React Function atau di functional component. Jadi hook ini tidak bisa digunakan di dalam kelas komponen. Dan aturan yang kedua adalah hook ini hanya bisa dipanggil di top level komponen kita. Jadi hook ini tidak bisa dipanggil di dalam sebuah looping, condition, ataupun nested function. Misalnya ketika saya punya komponen seperti ini, lalu ada sebuah if condition di sini, saya tidak bisa memanggil hook-nya di dalam sini. Atau misalnya ketika saya punya sebuah function, nah, ini pakai row function, kita juga tidak bisa memanggil hook-nya di dalam sini. Jadi hook-nya itu hanya bisa dipanggil di top level komponen kita, which is di sini. Nah, itu dia aturan-aturan yang perlu teman-teman tahu sebelum teman-teman menggunakan React Hook. Dan hook yang akan kita pelajari sekarang adalah use state. Saya akan hapus dulu. Oke, use state. Use state ini adalah sebuah hook yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah state di dalam functional component. Untuk menggunakannya, kita perlu mengimport terlebih dahulu dari React-nya. Lalu, useState ini adalah sebuah function, bisa kita invoke, dan dia menerima satu argumen atau parameter, ini adalah berupa data. Datanya itu bisa berupa sebuah string misalnya, atau number, atau berupa objek, ataupun berupa array. Data ini yang nantinya bakal menjadi sebuah inisialisasi value dari state kita. Oke, misalnya saya akan inisialisasi datanya berupa number 0, sekarang saya akan tampung ke dalam sebuah variabel state sama dengan useState. Saya akan konsol terlebih dahulu untuk melihat apa isi dari state-nya itu. Kita akan balik ke aplikasi kita dan masuk ke bagian inspect-nya dan kita akan lihat di bagian konsol. Oke, kita akan refresh lagi. Kalau teman-teman lihat di sini, hook ini mengembalikan dua atau data berupa array, di mana array ini ada di dalamnya ada sebuah data, which is indeks yang pertama adalah value-nya atau datanya yang kita inisialisasi di sini. Kalau saya rubah jadi 99, oke, kita lihat value-nya jadi 99. Dan untuk indeks yang kedua, dia berupa sebuah function, di mana function ini bisa kita gunakan untuk merubah datanya tadi, atau untuk merubah state kita. Nah, sekarang kita sudah tahu bentuk datanya seperti apa, kita bisa di-structure untuk array-nya itu. Misalkan di sini untuk value-nya kita akan tampung di dalam variabel counter. Lalu untuk function-nya kita tampung di dalam variabel set counter. Oke. Konsolnya kita hilangin, kita akan hapus. Nah, jadi untuk membuat state di dalam sebuah functional component seperti ini, teman-teman bisa menggunakan useState dari React-nya, which is ini adalah sebuah hook, lalu dia akan menerima satu argumen atau parameter yang nantinya bakal jadi inisialisasi value dari state kita. Dan dia akan mereturn sebuah array. Array yang pertama atau untuk indeks yang pertama ini berupa datanya atau state-nya, dan untuk indeks yang kedua dia berupa sebuah function, di mana function ini bisa kita gunakan untuk merubah state-nya atau datanya tadi. Jadi kalau mungkin istilahnya ini getter-nya, dan untuk indeks yang kedua ini adalah setter-nya. Oke, untuk mengaksesnya kita pakai tag paragraph counter. Ini saya akan akses state-nya, which is yang counter. Sekarang kalau teman-teman lihat, kita sudah bisa melihat tulisan 99 di browser kita.
Oke, kalau saya rubah jadi 0 lagi, harusnya dia terupdate jadi 0. Nah, itu dia untuk membuat state di React.js atau di functional component menggunakan useState. Sekarang kita akan coba bagaimana cara mengupdate state-nya. Di sini kita sudah punya setternya, kita bisa update, misalnya ada sebuah button, kita akan update konturnya ketika buttonnya diklik, misalkan tambah. Oke, kita akan bikin sebuah handle-nya terlebih dahulu. Handle tambah. Oke, kita akan pakai raw function. Di sini untuk mengupdate state-nya, kita cukup menggunakan si setternya ini, which is yang set counter. Oke, dia adalah sebuah function, lalu dia akan menerima satu argumen atau parameter, di mana parameternya ini data yang mau kita simpan di dalam state kita. Misalnya, di sini saya akan kasih 100. Oke, lalu saya akan bikin event-nya on click. Oke, ketika on click, saya akan invoke handle tambahnya. Oke, kalau kita lihat sekarang counternya masih 0. Sekarang kalau saya klik tambah, counternya berubah jadi 100. 100 ini dari mana? 100 ini adalah data yang kita masukkan di dalam set counternya ini. Oke, itu dia untuk merubah atau mengupdate setnya. Teman-teman cukup menggunakan setternya, lalu invoke dan masukkan data yang mau kita simpan ke dalam setnya sebagai parameter. Oke, sekarang saya mau counternya itu bertambah setiap kali ngeklik tombolnya. Kita bisa menggunakan seperti ini, counter plus 1. Nah, kalau kita lihat dia akan bertambah terus. Dan di sini juga teman-teman bisa membuat sebuah state sebanyak yang teman-teman butuhkan. Misalnya saya akan tambahkan lagi state-nya, di mana misalkan di sini saya akan membuat sebuah state users, lalu untuk setternya kita akan kasih nama set users. Dan inisialisasi kalinya adalah berupa array kosong misalnya. Oke, jadi cukup seperti ini ketika teman-teman mau membuat sebuah state di dalam functional component. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya hook to state. Itu dia tentang